Mereka melihat, mereka mendengar, mereka pun merasakan. Inilah mereka melayani dengan sepenuh hati. Perkenalkan, saya Dr. Yuniar Sarahning Tias atau biasa dipanggil Dr. Tias. Saya merupakan dokter internship lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan tahun 2010. Saat ini saya sedang menjalankan program internship di Kota Blitar. Dan sekarang saya sedang berada di salah satu ikon Kota Blitar, yaitu Museum Bung Karno, yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata favorit, baik bagi wisatawan lokal maupun dari daerah-daerah yang lainnya. Jadi, saat ini kita sedang berada di tempat peristirahatan terakhir dari proklamator bangsa, yaitu Insinyur Soekarno. Bisa dilihat, di tempat tersebut adalah tempat di mana Bung Karno dimakamkan. Semoga sosok beliau dapat menginspirasi kita semua, terutama dokter-dokter Indonesia dimanapun berada, untuk selalu mengusahakan yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. dulu. Umurnya berapa ini? Panggilannya siapa? 13. 13. 13 Sayang. umurnya tanggal 9 nanti Mei. Tanggal Mei nanti 13. Oke. Ya, apa Panggilannya siapa ini, Bu? Zam-zam. Zam-zam. Oke. Mana? Halo, sayang. Lah. Oh, kok takut? Diperiksa bentar ya. Periksa
bisa bentar ya sayang ya. Iman sayang sayang. Sayang. Udah gitu nggak mau. Mana ibu? Mana ibu? Ayang, pinter. Tepuk tangan dulu. Yeay. Pinter. Jadi sekarang di sini kami sedang mengikuti suatu acara yaitu lomba balita sehat. Untuk lomba balita sehat sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, anak-anak balita ini akan diperiksa tinggi badannya, berat badannya untuk mengetahui status gizinya. Lalu kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan umum dan juga pemeriksaan kesehatan gigi. Yang kami lakukan di sini yaitu menilai tumbuh kembang anak, yaitu DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang menggunakan perangkat yang sudah disediakan. Dan terakhir kami juga akan menilai status psikologis dari anak tersebut. Kami di sini memeriksa bersama dokter intensif lainnya. Diharapkan dengan adanya acara ini kita bisa mengetahui status gizi dari balita-balita, terutama yang ada di kecamatan ini, dan juga mengetahui tumbuh kembangnya. Dan apabila ada yang ternyata terlambat atau bagaimana, kita bisa melakukan deteksi dini dan juga melakukan tindak lanjut yang sesuai. Oke, jadi ini apa yang bisa dibantu Ibu? Kontrol. Mau kontrol ya. Hadap depan saya. Pinter, 13 kilo. Oke. 100. Oke, udah selesai. Jadi gini, memang kalau pemberian antibiotik itu memang harus benar-benar hati-hati, Bu. Jadi saat ini kita sedang berada di Poli MTBS, yaitu Manajemen Terpadu untuk Balita Sakit. Jadi MTBS ini sebenarnya bukan merupakan suatu program kesehatan, tapi ini merupakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh WHO untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah yang ada pada bayi sampai balita. Jadi untuk cakupan layanannya mulai bayi usia 1 hari sampai dengan balita usia 5 tahun. Standar pelayanan ini terutama untuk negara-negara berkembang, contohnya Indonesia. Jadi tujuan akhir dari program ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi maupun balita. Saya baru saja melayani seorang pasien di Poli PKPR. PKPR adalah pelayanan kesehatan peduli remaja yang merupakan salah satu layanan unggulan yang dimiliki oleh Puskesmas Tananwetan. Rentang usia yang dilayani di Poli ini antara usia 10 sampai 19 tahun. Tujuan adanya Poli ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja dengan cara peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku dari remaja-remaja tersebut. Adapun pelayanan atau jenis-jenis pasien yang ada di Poli ini sangat bervariasi, yaitu remaja dengan segala kompleksitas masalahnya, mulai dari masalah amenorre, nafza, masalah sosial lainnya, ataupun masalah-masalah yang bersifat klinis. Jadi tidak hanya penanganan klinis yang disediakan di Poli ini, tetapi juga konseling untuk remaja.
Puskesmas Sanan Wetan merupakan salah satu dari 3 puskesmas yang berada di Kota Blitar, di mana salah satu puskesmas ini adalah puskesmas perawatan. Artinya adalah bahwa puskesmas Kecamatan Sanan Wetan ini ada layanan rawat inap dan ponet. Kegiatan ponet itu adalah kegiatan pertolongan persalinan yang juga dilakukan di Puskesmas Sanan Wetan, yang nanti akan kami sampaikan bagaimana kita bisa melayani di sana. Di situ ada poli umum, kemudian berikutnya ada poli gigi, kemudian ada poli untuk PKPR-nya, kemudian di situ juga ada kegiatan kesling untuk konsultasi kesehatan lingkungan. Di situ juga ada KIAKB dan juga ada kegiatan-kegiatan pemeriksaan penunjang, ada laboratorium, kemudian kamar obat. Tahun ini adalah tahun kedua kami menerima untuk dokter intensif untuk praktek lapangan langsung di Puskesmas Sanan Wetan. Puskesmas sendiri hanya berlangsung selama 4 bulan. Tiap kelompok dokter intensif. Jadi dokter intensif di sini akan kami latih, dalam arti kami bina di dalam kegiatan ini, baik mengikuti penyuluhan di luar gedung maupun di dalam gedung. Di dalam gedung artinya adalah ini kegiatan di puskesmas induk ataupun di pustu. Jadi pustu ada kegiatan puskesmas pembatu, ada di 6 wilayah kami. Ini dokter intensif kami mempunyai maksud memang agak keras, dalam arti kami saat awal datang kami sudah sampaikan kepada beliau-beliau yang akan praktek lapangan di Puskesmas Sanan Wetan ini supaya bisa melaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal, dalam arti ada bimbingan dari pembimbing dokter intensif yaitu Dokter Nuni di sini di Puskesmas Sanan Wetan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dan tidak terlewatkan. Kami merasa dan melihat bahwa mereka-mereka yang dokter intensif yang berada di Puskesmas ini cukup baik, cukup melaksanakan tugas dengan baik dan cukup bersemangat. Assalamualaikum. Permisi. Apa kabarnya Ibu? Mau ngobrol di depan atau di sini? Hah? Duduk kene ya. Duduk sini yuk, kita ngobrol di depan. Ayo Bu. Jadi hari ini saya mendapat kesempatan untuk mengikuti program home visit yang rutin dilakukan oleh Kecamatan Sanan Wetan. Dan untuk kasus pada home visit kali ini adalah skizofrenia. Jadi skizofrenia itu merupakan masalah yang sangat kompleks sekali dan termasuk dalam bagian gangguan jiwa. Ibu. Mbak Eni. Nggih. Ininya boleh gini nggak tangannya? Nah, gini. Nah, coba dua-duanya gini. Gerak-gerak apa enggak? Nah, boros. Pasien ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk tata laksana farmakologis dari bidang medisnya, dan yang kedua adalah terapi suportif, jadi psikoterapi namanya. Dan kedua terapi ini sangat menunjang, jadi tidak bisa hanya dilakukan salah satu saja, jadi dua-duanya harus berjalan beriringan. Kalau pada kasus Buye ini, beliau mengalami wahamnya berupa waham auditorik, jadi mendengar suara-suara, lalu juga ada waham yang lain, yaitu waham paranoid, di mana dia merasa dikejar-kejar oleh seseorang. Nah, untuk mengatasi gejala-gejala ini biasanya diberikan obat antipsikotik. Obat antipsikotik sendiri terdiri dari 2 macam, ada yang generasi pertama, ada yang generasi kedua. Karena kepatuhan dari ibu
Ibu Y ini kurang kalau untuk meminum obat-obatan yang tablet, jadi dilakukan puskesmas memutuskan untuk memberikan obat yang berupa suntikan. Namun perlu diperhatikan untuk pemberian obat-obatan antipsikotik ini bisa menyebabkan gejala lain, yaitu gejala ekstrapiramidal. Jadi misalnya tangannya suka bergetar, tremor, lalu dari mulutnya jadi sulit sehingga seperti robot saat berbicara atau kaku saat berjalan. Nah, itu harus terus dipantau, terlebih ketika kita memberikan obat-obatan antipsikotik yang sifatnya rutin. Nah, untuk program dari Puskesmas Kecamatan Sananwetan ini sudah sangat baik sekali karena langsung berhadapan dengan pasiennya dan juga memberikan edukasi, memberikan obat-obatan. Tapi perlu diperhatikan juga karena ini penyakit yang sifatnya sangat kompleks, mungkin kedepannya bisa dilakukan kolaborasi dengan dokter psikiater, yaitu dokter spesialis kejiwaan, sehingga tata laksananya memang benar-benar tepat nantinya. Kita sedang berada di acara penyuluhan Puskesmas Sananwetan yang berada di Kelurahan Sananwetan. Tidak hanya penyuluhan, di sini juga diadakan pos bindu, yaitu pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular. Jadi yang diperiksa di sini adalah ibu-ibu kader, orang-orang yang beresiko terhadap penyakit tidak menular, dan juga orang yang sudah terkena penyakit tidak menular seperti kolesterol, hipertensi, maupun penyakit metabolik lainnya. Acara ini ini diikuti oleh petugas puskesmas dari Sananwetan dan juga ibu-ibu kader dari Kelurahan Sananwetan. Dan acara ini rutin diadakan setiap 1 bulan sekali. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari ibu-ibu kader, sehingga ibu-ibu kader ini kan merupakan lini terdepan untuk memberikan pengetahuan atau penyuluhan kepada masyarakat. Ketika ibu-ibu kader kita berikan pengetahuan, maka ibu-ibu kader tersebut diharapkan dapat mendiseminasi pengetahuan tersebut kepada masyarakat luas. Di sela-sela kesibukan saya menjalani program internship, saya juga menyempatkan diri untuk traveling, terutama di sekitar Kota Blitar ini. Di belakang saya adalah Candi Penataran.
lain dari Puskesmas Kecamatan Sananwetan adalah penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di PSRT, Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar. Jadi, kegiatan yang ada di sini dilakukan rutin setiap minggunya. Dokter-dokter internship juga dilibatkan secara aktif untuk memeriksa kesehatan anak-anak atau remaja-remaja yang memang tinggal di PSRT ini. Mana Karis, ada nggak keluhan yang dirasakan? Gatel-gatel. Kapan gatel-gatelnya itu? Kemarin? Oh, berarti 1 hari yang lalu? Ini ya gatel-gatelnya kemarin ya? Oke, di sebelah mana? Bisa ditunjuk nggak? Jadi matanya agak bengkak gitu kemarin. Oke. Anak-anaknya berasal dari seluruh daerah di Jawa Timur, kisaran usia 14 sampai 19 tahun, di mana remaja-remaja tersebut biasanya putus sekolah, dan di tempat inilah mereka diberikan keterampilan tambahan agar mereka dapat berkarya lebih luas di masyarakat nantinya. Keterampilan yang diberikan antara lain menjahit, bordir, pertukangan, dan juga otomotif. Lama program yang dilaksanakan di PSRT ini adalah 6 bulan. Diharapkan dengan adanya kerjasama antara Puskesmas Kecamatan Sananwetan dan juga PSRT, anak-anak di sini dapat terjaga kesehatannya dan mereka memiliki pengetahuan yang baik untuk menjaga kesehatan mereka. Saat ini saya sedang berada di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Blitar. LPKA kelas 1 Blitar ini merupakan salah satu rekanan Puskesmas Kecamatan Sananwetan. Jadi setiap minggunya Puskesmas memiliki program rutin yang dilaksanakan di LPKA ini dan ditujukan kepada anak-anak didik yang berada di sini. Kita belajar mengenai nafsa atau narkoba. Tahu nggak narkoba itu kan singkatan ya sesungguhnya? Singkatan dari apa? Ada yang bisa jawab? Salah satu? Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penyuluhan terkait dengan nafsa. Tujuan dari penyuluhan ini adalah memberikan mereka pengetahuan mengenai nafsa itu sendiri dan bagaimana cara mereka menghindari nafsa, dan nanti setelah lulus dari tempat ini atau setelah menjalani masa pembinaan, diharapkan anak-anak tersebut dapat membagikan pengetahuan mereka kepada masyarakat luas dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, tadi kan ada yang jawab, sekarang belum ada yang jawab ya. Contoh-contoh narkoba apa? Apa contohnya? Alprazolam. Cita-cita jadi dokter. Cita-cita jadi guru ngaji. Cita-cita jadi pemain boxing. Cita-cita menjadi pemain sepak bola. Cita-cita presiden. Cita-cita wakil presiden. Sebuah cita-cita yang mulia diawali dengan mimpi yang besar dan tubuh yang sehat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan agar kita semua dapat meraih cita-cita dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Selamat pagi. Belajar, yes!